Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinistiani dari kelas 03 TPLP 001 dengan NIM 221011400010. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing. Pengertian dari static routing. Static routing yaitu rute-rute jaringan dimasukkan secara manual pada routing table oleh administrator jaringan. Keunggulannya yaitu menghemat bandwidth jaringan karena tidak membutuhkan pembangkitan traffic atau jalur routing yang diupdate untuk memberikan informasi perubahan rute kepada router yang lain. Manfaat dari static routing. Static routing dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing memiliki protokol yang secara otomatis dapat mengatur router sehingga dapat memberikan informasi terkait koneksi antar router dengan jaringan. Dynamic routing memiliki berbagai macam protokol seperti OSPF atau Open Shortest Path First, RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian dalam router terdapat routing table. Isi dari routing table adalah rute-rute. Penambahan router baru dilakukan secara manual. Cara menambahkan rute, IP rute, jaringan tujuan, next stop address atau interface administratif, distance, permanen. Cara kerja routing statik. Routing statis adalah jenis jaringan di mana memerlukan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi secara manual. Fungsi static routing untuk membackup ketika dynamic routing tiba-tiba mati, dapat mengirim informasi dari protokol satu ke protokol lainnya, serta dapat digunakan ketika cakupannya kecil yang hanya memiliki rute kurang dari 5. 3 cara kerja routing statik yaitu router dikonfigurasikan oleh networking administrator. Routing yang dilakukan oleh router mengikuti informasi yang ada dalam tabel routing. Umumnya static routing digunakan untuk melewatkan paket data. Router memiliki informasi utama, yaitu untuk memberikan jalur terkait informasi atau paket di mana setiap router memiliki kemampuan routing. Maksudnya, router bisa menentukan jalur tercepat maupun jalur terbaik rute mana yang harus dilewati sehingga informasi sampai ke tempat tujuan. Router secara pintar bisa mengirimkan paket meskipun untuk host pada jaringan lain. Kemudian ada kelebihan static routing. Kelebihan routing statik yang pertama, mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan karena manual. Kemudian jalur statis lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Hal tersebut lantaran statis dilakukan secara manual. Untuk melakukan konfigurasinya lebih kebal dari hacker karena secara manual terpeliharanya bandwidth sebab terus memperbaharui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi sebab sudah mengetahui jalan atau rutenya. Beban kerja lebih ringan dibandingkan menggunakan dynamic routing. Hal tersebut lantaran konfigurasi hanya dilakukan pembaharuan sekali saja pada IP table. Kekurangan dari static routing. Bila dibandingkan dengan dynamic routing, jenis ini lebih rumit, lantaran perlu melakukan konfigurasi secara manual bila routernya banyak. Konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketika di entry. Ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Dengan begitu, kekurangannya tidak ada toleransi kesalahan. Konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang dituju. Cara kerja static routing. Konfigurasi manual, administrator secara manual melakukan dan mengkonfigurasi rute-rute pada tabel routing router. Penentuan rute. Router menggunakan tabel routing statik ini untuk menentukan rute terbaik untuk mengirim paket. Forwarding paket. Jika ada entry yang cocok dalam tabel, router meneruskan paket ke alamat gateway yang ditentukan. Alamat gateway adalah alamat router berikutnya yang akan mengarahkan paket menuju tujuan akhir. Ketidakberlanjutan dinamis. Tidak seperti routing dinamis, di mana router dapat bertukar informasi secara otomatis dengan router lain untuk memperbarui tabel routing. Pada routing statik, tidak ada pertukaran informasi otomatis. Administrasi harus secara manual mengubah konfigurasi jika ada perubahan dalam topologi jaringan. Sederhana dan statis. Proses ini bersifat sederhana dan statis karena tidak ada proses dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam topologi jaringan. Jadi, router hanya menggunakan informasi yang telah dikonfigurasi oleh administrator. Yang keenam, keputusan deterministik. Router membuat keputusan rute berdasarkan informasi yang telah diatur oleh administrator. Keputusan ini bersifat deterministik dan tidak dipengaruhi
oleh faktor dinamis seperti beban jaringan atau perubahan topologi. Routing statik memiliki kelebihan sederhana dan kontrol manual, tetapi kurang fleksibel untuk menangani perubahan dalam jaringan secara dinamis. Keputusan untuk menggunakan routing statik atau dinamis harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik jaringan yang bersangkutan. Kemudian ada studi kasus menghubungkan dua kantor cabang. Perusahaan ABC memiliki dua kantor cabang yang terletak di dua lokasi berbeda. Kantor pusat berada di kota A, sedangkan kantor cabang terletak di kota B. Kedua kantor ini perlu saling terhubung agar dapat berbagi sumber daya seperti aplikasi bisnis dan data. Rincian jaringan kantor pusat atau kota A, alamat IP-nya 192.168.1.0/24. Router IP-nya 192.168.1.1. Kantor cabang atau kota B, alamat IP 192.168.2.0/24. Router IP 192.168.2.1. Tujuannya membuat koneksi statis antara dua kantor menggunakan static routing untuk memungkinkan pertukaran data antara kedua lokasi. Langkah-langkah konfigurasi. Konfigurasi router di kantor pusat. Administrator mengkonfigurasi router di kantor pusat untuk mengetahui cara mencapai jaringan di kantor cabang plain text. IP routernya 192.168.2.0, 192.168.1.1. Dengan konfigurasi ini, router di kantor pusat mengetahui bahwa untuk mencapai jaringan 192.168.2.0 harus menggunakan router dengan IP address 192.168.1.1 sebagai next hop. Konfigurasi router di kantor cabang. Administrator mengonfigurasi router di kantor cabang untuk mengetahui cara mencapai jaringan di kantor pusat plain text. IP route 192.168.1.0, 192.168.2.1. Router di kantor cabang mengetahui bahwa untuk mencapai jaringan 192.168.1.0 harus menggunakan router dengan IP address 192.168.2.1 sebagai next hop. 3. Verifikasi koneksi. Administrator memverifikasi koneksi dengan mengirim ping dari perangkat di kantor pusat ke perangkat di kantor cabang dan sebaliknya. Keuntungannya sederhana. Konfigurasi static routing adalah solusi sederhana dan cocok untuk hubungan dua lokasi tanpa perubahan topologi yang sering. Keamanan. Tidak ada pertukaran dinamis informasi routing sehingga mengurangi potensi risiko keamanan. Catatan penting, static routing cocok untuk skenario sederhana atau ketika topologi jaringan stabil. Jika perusahaan berkembang atau topologi sering berubah, dynamic routing mungkin menjadi pilihan yang lebih adaptif. Kesimpulannya, static routing yaitu rute-rute jaringan dimasukkan secara manual pada routing table oleh administrator jaringan. Jadi, routing statik dapat menjadi pilihan yang baik dalam situasi-situasi tertentu, terutama ketika kebutuhan kontrol manual dan kestabilan jaringan memiliki prioritas yang tinggi. Namun, dalam konteks jaringan yang lebih besar atau dinamis, metode routing dinamis mungkin lebih sesuai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.